Shalom saudara, selamat siang. Bagi yang sudah makan siang ini, yaitu memberi makan jasmani kita, maka siang ini juga kita perlu keseimbangan, kita beri makan rohani kita ya, supaya jiwa kita itu kuat. Saya bacakan makanan rohani saya siang hari ini, yaitu di kitab Matius pasal 6 ayat 25 ya. Judul perikop siang hari ini adalah hal kekhawatiran. Wah, ini seru ini ya, hal kekhawatiran, karena hari-hari ini banyak orang khawatir saudara. Ya, saya bacakan Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Ya, hari-hari ini kalau wabah ini terus berjalan saudara, hal yang simpel sekali yang mengkhawatirkan manusia adalah hal makan dan minum. Ya. Jadi pesan Tuhan siang hari ini khususnya untuk orang-orang yang menengah ke bawah. Saudara. Kalau orang yang menengah ke atas, dia nggak akan bingung soal makan dan minum. Ya. Istimewa orang-orang yang seperti saya dididik Tuhan untuk tahu caranya hidup cuma selangkah demi selangkah, saudara. Karena suatu saat Tuhan berbicara dengan saya waktu saya belum bertobat. Tuhan bicara gini, saudara, adakan waktu untuk aku, kalau tidak aku ambil pelita di kakimu. Jadi kesimpulannya di kaki saya itu ada pelita, saudara. Pelita itu kecil sinarnya, dia hanya bisa menerangi selangkah di depan hidup saya. Jadi ketika saya tidak melangkah, ya yang terang hanya sekitar situ aja. Tapi begitu saya melangkahkan kaki, selangkah lagi di depan saya itu adalah terang. Ketika saya tidak melangkah, maka ya terangnya hanya sampai situ. Itu artinya hidup saya dipelihara Tuhan itu hari demi hari. Ya, itu kadang mengkhawatirkan. Ya, tapi ada ayatnya, biarlah masalah sehari untuk sehari. Ya, saya juga pernah komplain sama Tuhan, wah kok capek Tuhan hidup seperti ini ya. Memang di padang gurun itu ketika kita melangkah panas, haus, teriak-teriak, ada batu saudara, kita pukul keluar air, kita bisa minum. Tapi jalan lagi, panas lagi, haus lagi, lapar lagi. Ya. Tiap pagi memang dapat mana surgawi, tapi hanya cukup untuk sehari. Itu kadang bagi orang yang jiwanya tidak kuat, imannya tidak kuat, gentar ada di dalam hati setiap kita. Ya, sekali lagi saya bicara ayat ini tentunya untuk menguatkan orang-orang yang tentu tabungannya pas-pasan. Bahkan mungkin tidak punya tabungan di rekening bank, atau dompetnya mungkin tinggal 300 rupiah atau 500 rupiah. Ya. Seperti pada waktu saya di tahun 2004, saya pernah ngomong sama Tuhan, waktu itu uang tinggal 300 rupiah 2004. Saya ngomong sama Tuhan gini, saya buka dompet saya, ngomong, Tuhan, 300 rupiah ini kalau ban saya gembos, ya, ban sepeda motor saya gembos, maka selesai. Ya, tapi saya tetap keluar rumah, saya main ke rumah mama saya tidak pernah berkeluh kesah sama seseorang. Saya tidak pernah, ketika saya tidak punya uang itu saya tidak pernah ngomong, ya diem aja. Tiba-tiba mama saya waktu itu kasih uang saya 100 ribu. Ini buat pegangan. Saya terima tuh. Saya cuma batin, ya berseru sama Tuhan. Saya tidak menggerutu ya. Saya tidak wah Tuhan murah enak udah punya. Enggak. Saya cuma ngomong, Tuhan, dompetku hanya tinggal 300 rupiah. Ini kalau banku gembes buat nambah angin aja enggak cukup. Ternyata itu sampai ke surga. Sehingga mama saya tergerak memberi saya uang. Biasa itu orang tua ngasih uang anaknya. Kalau udah digerakkan Tuhan enggak bisa. Ya, malah bisa-bisa dipaitu. Kowe iki piye? Gitu. Udah nikah, udah gini. Itu kok kerjaannya enggak sukses ya. Kalau
bukan dari Tuhan, orang-orang itu malah istilahnya maido kita, saudara. Tapi bersama Tuhan, ya, saya yakin hari-hari ini bagi kalian yang sedang khawatir soal pekerjaan, soal makanan, soal minuman, percaya surga sedang menyediakan, ya, stok untuk anak-anak Tuhan yang percaya, istimewa buat mereka yang sedang kekurangan. Ya, bagi mereka yang berkelimpahan mungkin tidak ada masalah. Tapi bagi yang mereka berkelimpahan, pesan Tuhan juga perhatikan sekeliling. Ya. Di bangsa Israel juga diajarkan kalau engkau menuai ladangmu, janganlah sampai bersih sekali, saudara, supaya sisa-sisa bulir itu bisa dinikmati tetangga-tetangga kalian yang tidak bisa makan. Ya. Bahkan kalau ada berkasmu yang sudah engkau, ya, gandum atau bulir itu sudah kamu ikat, tak kamu bawa itu, dan atau satu ketinggalan yang tertinggal di ladang, kamu nggak perlu datang lagi, biar itu untuk mereka yang membutuhkan. Ya. Bagi mereka yang berkelimpahan, mari belajar murah hati. Ini momennya Anda berbagi. Ya. Saya punya apa, saya punya kelebihan apa, saya akan bagi. Misalnya saya punya kelebihan, cuma saya nggak berlebihan uang, saudara. Saya bisa beli beras, saya berlebihan, mungkin ada beberapa kelebihan beras 3 atau 4 sak, sebagian kita bagikan. Ya. Itu aja ini untuk makan siang rohani kita. Tuhan Yesus memberkati.